Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam program Renungan Harian Jemaat GKI Efrata Wosi, Manokwari, Papua Barat. Kiranya apa yang disampaikan saat ini dapat memberkati Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya akan melayani Bapak Ibu dalam program Renungan Harian ini dengan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama dari Mazmur pasal 25 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kesempatan ini. Engkau mengizinkan kami untuk mau ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tapi kami mengaku Tuhan bahwa kami terbatas dalam pemahaman dan pengertian akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bila Roh Kudus-Mu mau bekerja dalam hati dan pikiran kami, menuntun kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dapat diberi pengertian untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami, kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak untuk membacakan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dari Mazmur 25 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Mari kita akan baca bersama-sama. Dengan perikop doa mohon ampun dan perlindungan. Ayatnya yang ke-7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi. Tema kita dalam pembacaan ini adalah berpegang pada janji Tuhan. Di dalam pembacaan kita dari Mazmur pasal 25 ayat 7 hingga ayat yang ke-10 ini merupakan untaian doa dari Raja Daud yang berisi permohonan pengampunan dan permohonan perlindungan. Di mana pemazmur menyadari bahwa sebagai manusia ia telah melakukan kesalahan yang menyebabkan dosa bagi dirinya. Seperti yang diungkapkan Daud dalam ayatnya yang ke-7 bahwa dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Pemazmur memohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan pengampunan atas dosa-dosa pada masa mudanya yang pernah ia lakukan. Oleh karena kasih setia dan kebaikan Tuhan, pemazmur percaya bahwa Tuhan akan mengampuni dan ia juga meminta agar Tuhan memberikan dan menunjukkan jalan Tuhan kepadanya agar ia dapat hidup melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi. Menurut pemazmur, hanya dengan berpegang pada perjanjian Allah dan peringatan-peringatannya, yaitu hidup setia pada jalan-jalan Tuhan dan taat melakukan apa yang menjadi peringatannya, apa yang menjadi kehendaknya, maka ia akan selamat dari murka Allah. Sebab Allah itu setia pada perjanjiannya. Ia tidak pernah ingkar akan janji-janjinya. Dan Allah akan selalu melindungi dan menjaga mereka yang hidup berpegang
kepada janji Allah. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9a, firman Tuhan berkata, dan janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Orang yang hidup berpegang pada janji Allah adalah mereka yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Dalam iman yang sungguh pada Tuhan, ia tidak takut terhadap apapun yang ia alami, apapun yang dapat menimpanya, sebab ia yakin bahwa Tuhan Yesus selalu ada menyertai dan bersama dia. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7, dikatakan firman Tuhan bahwa walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Dan di dalam ayat 10 dan sampai ayat ke-11 dikatakan bahwa malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ucapan pemazmur ini menyampaikan bahwa orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan, dia pasti aman dan senantiasa menikmati hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Sebab Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kehidupan kita sangat terbukti. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, ketika kita ada dalam pergumulan yang berat sekalipun, janganlah kiranya kita pernah untuk putus asa, atau janganlah kita putus pengharapan kepada Tuhan. Tapi marilah kita datang kepadanya, pandanglah pada Yesus Kristus dan peganglah pada janji-janjinya. Jangan melihat berapa besar persoalan atau masalah yang kita hadapi, tetapi lihatlah dengan mata iman kita bahwa Yesus Kristus dengan kuasanya yang tak terbatas pasti sanggup menolong kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat-saat ini kita semua sementara diperhadapkan dengan wabah yang mendunia. Yaitu artinya bahwa seluruh manusia yang ada di muka bumi ini mengalami wabah tersebut, yaitu pandemi COVID-19. Juga yang ada di tempat tinggal di mana kita semua berada, kita pun juga mengalami hal seperti itu. Pandemi COVID-19 ini sudah berjalan 1 tahun lebih. Dan kita semua tidak tahu kapan berakhirnya. Kita semua tidak tahu kapan berhentinya. Tapi yang jelas kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita sudah mengetahui bahwa pandemi ini kapan berhenti, kapan berakhir, semua adalah karena seizin Tuhan. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, semua adalah seizin Tuhan dan sepengetahuan Tuhan kita. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang Yesus kasihi, memang kita semua merasa kesulitan, kita semua disusahkan dengan adanya pandemi ini. Karena kita banyak yang kehilangan mata pencaharian, pekerjaan kita terganggu, bahkan anak-anak kita tidak bisa bersekolah dengan baik, bahkan banyak hal-hal yang menghambat akan aktivitas kita. Kita tidak bisa berkumpul, bertemu satu dengan yang lain, bahkan kita tidak bisa beribadah sebagaimana biasanya. Tetapi disitulah kita dituntut oleh Tuhan, kita diminta oleh Tuhan bagaimana kita bisa bersabar di dalam situasi seperti ini, dan kita terus mau berpegang kepada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita, Ia akan selalu menyertai kita. Ada satu lagu yang mungkin Bapak Ibu semua kita tahu yang berbunyi, tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri, tak pernah Dia janji lautan tenang.
tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lanjutkan untuk menyanyi sendiri. Dan itulah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa hidup kita selalu aman, kita selalu ada di jalan yang rata. Tetapi Tuhan mengizinkan masalah-masalah ini terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita mau membawa diri kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Disitulah ada pergumulan bagi kita dan kita bisa merasakan janji Tuhan untuk selalu menolong kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, situasi di dalam pandemi ini memang sangat tidak mengenakan bagi kita semua. Tetapi marilah kita gunakan situasi seperti ini untuk kita mau merenungkan diri kita, bagaimana kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita membawa keluarga kita dan seluruh orang yang kita kenal dan yang tidak pun yang kita kenal, kita tetap mau mendoakan supaya kita sama-sama hidup untuk melihat pertolongan Tuhan bagi kita semua. Kita saling mendoakan, kita saling membantu, kita saling melayani satu dengan yang lain. Supaya disitulah kita nyatakan kasih Tuhan, baik di dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, maupun kepada sesama kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri renungan kita saat ini, kita diingatkan untuk tetap setia berpegang pada janji Tuhan. Mari kita mau sediakan waktu kita untuk selalu belajar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam setiap kata dalam firman Tuhan, ada Tuhan di dalam perkataan itu. Dan janji Tuhan itu teguh, sehingga setiap orang yang hidup percaya dan berserah kepada Tuhan, dan yang selalu mau melakukan perintah Tuhan Yesus, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 6, firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini firman Tuhan Bapak Ibu, ini janji Tuhan bahwa Dia katakan Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan sungguh-sungguh Bapak Ibu, sehingga janganlah kita setengah-setengah untuk mencari Tuhan, tapi Tuhan minta supaya kita sungguh-sungguh dengan segenap hati dan jiwa kita selalu mencari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam pertumbuhan iman kita dan juga menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah masa-masa yang membuat kita khawatir, kita dalam ketakutan. Dan biarlah firman Tuhan ini kiranya mau memberikan kekuatan dan penghiburan, sukacita dan sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena pertolongan dan anugerah-Mu Tuhan, kami diizinkan Tuhan untuk mau membaca firman-Mu dan merenungkannya. Di mana Tuhan kami diajarkan tetap berpegang teguh pada janji-janji-Mu Tuhan. Karena janji-Mu adalah ya dan amin. Dan Engkau adalah Allah yang tak pernah mengingkarkan janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Bapa di surga, kiranya firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan bersama ini, kiranya terus boleh menguatkan kami, boleh memberikan penghiburan kepada kami, sehingga ketika di masa-masa sulit yang kami hadapi, kiranya kami senantiasa terus berpegang akan janji-janji Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua pemirsa dan semua jemaat Tuhan yang mengikuti program renungan harian ini. Tuhan berkati. Jikalau ada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Dalam penyakit apapun yang mereka alami, biarlah Engkau mau datang Tuhan, memberkati setiap perawatan yang diberikan kepada mereka. Baik yang ada di rumah sakit, di rumah-rumah Tuhan, Engkau berkati segala obat yang dikonsumsinya, makan minum yang dikonsumsinya, Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua
jemaat Tuhan yang sementara mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan iman pengharapan yang sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami terus sama-sama Tuhan, semua mau hanya berpegang teguh kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada janji yang teguh yang dapat berikan jalan keluar bagi kami dalam menghadapi setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini ya Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau berkati program ini Tuhan, agar kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan juga boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kiranya untuk jemaat Tuhan, Tuhan berkati yang dalam pergumulan, yang dalam kesusahan, Tuhan Engkau datang, menjamah mereka. Jikalau ada yang dalam persoalan-persoalan dalam rumah tangga, Tuhan Engkau datang berkati mereka, berikan jalan keluar dalam persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk wabah pandemi COVID-19 Tuhan, yang mewabah di seluruh dunia, di negara kami, bahkan di tempat di mana kami berada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak mengerti dan kami tidak tahu kapan berakhirnya dan kapan berhentinya penularan COVID-19 ini Tuhan. Tapi sesungguhnya kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang Maha Mengetahui, sehingga kami serahkan semua ini kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong setiap kami yang berseru kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau melindungi kami, Tuhan menjaga kami, menjauhkan kami semua Tuhan dari susah mara bahaya, termasuk dalam bahaya pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau berkati pemerintah, bangsa dan negara kami yang tengah menurunkan kebijakan-kebijakan untuk memutus mata rantai dalam penularan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berkati setiap tenaga medis yang bersusah payah setiap hari Tuhan, bekerja melayani pasien-pasien yang terpapar dengan COVID-19 ini Tuhan. Dan Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan, memberikan sukacita bagi setiap tenaga medis Tuhan yang melakukan tugas dan pekerjaan mereka ini Tuhan. Dan Tuhan juga melindungi mereka supaya mereka dengan sehat dan kuat dapat melakukan pelayanan bagi pasien-pasien yang sementara terpapar dengan penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat kami dimanapun saja berada, Tuhan berkati. Bila kami tetap tekun, kami tetap setia untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bila kami mau melihat semua persoalan ini dengan mata iman kami, bahwa Engkau adalah Allah kami yang sanggup melindungi dan sanggup memampukan kami untuk melewati masa-masa sulit yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, Bu Pendeta, Bapak Guru Jemaat, Ibu Guru Jemaat, dan semua penatua majelis penatua dan syamas, dan semua pekerja di dalam gereja ini Tuhan, para kostor, pemain keyboard, bahkan tim multimedia, dan semua orang yang melakukan tugas pelayanan mereka di tengah-tengah jemaat kami ini. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, inilah doa dan syukur kami. Kami mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Bapa. Dan kiranya Engkau mendengarkan doa dan permohonan kami ini yang kami bawa dan kami minta kepada Bapa di surga hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Shalom.